Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ika Aulia Wijana. Di sini saya akan mengemukakan jawaban UAS akhlak tasawuf. Yang pertama yaitu jelaskan klasifikasi tasawuf, ajaran-ajaran dan tokoh-tokohnya. A yaitu tasawuf akhlaki atau membersihkan tingkah laku. Tasawuf akhlaki adalah tasawuf yang berorientasi pada perbaikan akhlak, mencari hakikat kebenaran dan mewujudkan manusia yang dapat makrifat Allah Subhanahu wa taala dengan metode-metode tertentu yang telah dirumuskan. Tasawuf ini biasanya juga disebut dengan istilah sunni. Tasawuf model ini berusaha untuk mewujudkan akhlak yang mulia dalam diri si sufi, sekaligus menghindari diri dari akhlak mazmumah atau tercela. Ajaran-ajaran tasawuf al-haqi yang pertama yaitu tahalli, adalah usaha mengosongkan diri dari akhlak tercela. Yang kedua yaitu tahalli, adalah upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Dan yang ketiga yaitu tajalli, yaitu hilangnya hijab atau penutup dari sifat-sifat kemanusiaan, jelasnya nur atau cahaya yang sebelumnya gaib, dan musnah segala sesuatu ketika tampaknya wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun tokoh-tokoh tasawuf akhlaki yaitu Hasan al-Basri, Al-Muhasibi, Al-Ghazali, dan Al-Qushairi. Yang kedua yaitu tasawuf amali, merupakan ajaran tasawuf yang lebih menekankan kepada perilaku yang baik dalam kaitannya dengan amalan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ajaran-ajaran tasawuf amali antara lain yang pertama yaitu mahabbah, berarti mencintai secara mendalam. Mahabbah ini merupakan sebuah tingkatan yang dilalui oleh seorang shalik atau penempuh jalan yang harus dilalui untuk mencapai ridho ilahi dalam diri ibadah. Yang kedua yaitu zuhud, yaitu mengosongkan diri dari kesenangan dunia untuk hal ibadah. Yang ketiga mujahadah, yaitu melawan kehendak hawa nafsu dan membelenggunya dengan takwa dan takut kepada Allah Subhanahu wa taala dengan jalan muraqabah atau beribadah kepada Allah seakan-akan melihatnya. Jika tidak mampu, maka yakinilah bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha melihat. Yang keempat, tawakal, yaitu menyerahkan segala urusan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kelima, syukur, yaitu pengakuan akan nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan cara tunduk kepadanya. Seseorang bisa dikatakan bersyukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala ketika orang tersebut mendapatkan kenikmatan banyak ataupun sedikit, namun tetap selalu berterima kasih dan selalu menerima apa yang Allah berikan. Yang keenam, ridho, yaitu menerima musibah yang diberikan Allah dengan senang hati, menerima dengan senang hati dan rela dari segala sesuatu yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala atau yang sudah ditakdirkannya. Yang ketujuh, sidik atau jujur. Ini adalah kesesuaian antara isi hati dengan apa yang diucapkan. Adapun tokoh-tokoh tasawuf amali yaitu Zunnun al-Misri, Hasan al-Basri, dan Rabi'ah al-Adawiyah. Yang ketiga, tasawuf falsafi. Tasawuf falsafi adalah tasawuf yang ajaran-ajarannya memadukan antara visi mistis dan visi pengasasnya yang rasional. Menurut At-Tazani, ciri umum tasawuf falsafi adalah ajarannya yang samar-samar akibat banyaknya istilah khusus yang hanya dapat dipahami oleh mereka yang memahami ajaran tasawuf ini. Tasawuf falsafi tidak dapat dipandang sebagai filsafat karena ajaran dan metodenya didasarkan pada rasa atau zauq, tetapi tidak dapat pula dikategorikan sebagai tasawuf dalam pengertiannya yang murni karena ajarannya sering diungkapkan dalam bahasa filsafat dan lebih berfokus pada panteisme. Tokoh-tokoh tasawuf falsafi yang pertama yaitu Al-Jili atau Abdul Karim bin Ibrahim Al-Jili. Ajaran-ajaran tasawufnya sebagai berikut, yaitu insan kamil, merupakan tentang paham insan kamil atau manusia sempurna. Yang kedua, makamat atau al-martabah, yaitu tentang al-martabah atau jenjang atau tingkat. Kemudian ada Ibnu Sabangin atau Abdul Haq Ibnu Ibrahim Muhammad Ibnu Anas. Ajaran-ajaran tasawufnya sebagai berikut. Yang pertama, kesatuan mutlak, merupakan pemahaman konsensus mutlak. Yang kedua, penolakan terhadap logika Aristotelian, yaitu menolak logika Aristoteles.
Pertanyaan yang kedua yaitu jelaskan ajaran-ajaran tasawuf berikut secara rasional sehingga tidak bertentangan dengan syariat dan bagaimana berkaitannya ajaran-ajaran tersebut antara satu dengan yang lainnya. Yang pertama, mahabbah merupakan keinginan kuat untuk bertemu dengan kekasih yang sangat dirindukan. Dalam pandangan kaum sufi adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dibutuhkan usaha yang keras untuk mencapainya, yaitu dengan membersihkan diri dari segala bentuk dosa dan noda. Yang kedua, makrifat, yaitu sadar kepada Allah Subhanahu wa taala, yakni hati menyadari bahwa segala sesuatu termasuk gerak-gerik dirinya lahir batin seperti melihat, mendengar, berpikir dan sebagainya, semua adalah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan dan menggerakkan. Yang ketiga, tahali adalah usaha mengosongkan diri dari akhlak tercela. Tahali adalah upaya menghiasi diri dengan akhlak terpuji. Tajalli ialah hilangnya hijab atau penutup dari sifat-sifat kemanusiaan. Jelasnya nur atau cahaya yang sebelumnya gaib dan musnah segala sesuatu ketika tampaknya wajah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian fana adalah lenyap dari sifat manusiawi yang terbelenggu dengan berbagai tuntutan syahwat dan hawa nafsu. Taqwa adalah kekalnya sifat-sifat ketuhanan. Akhlak yang terpuji, ilmu pengetahuan dan kebersihan diri dari dosa dan maksiat. Ittihad adalah suatu tingkatan dalam tasawuf di mana seorang sufi telah merasa dirinya bersatu dengan Tuhan. Dalam istilah tasawuf, ittihad berarti bersatunya seorang sufi sedemikian rupa dengan Allah Subhanahu wa taala setelah terlebih dahulu melalui penghancuran diri atau fana dari kesadaran jasmani dan kesadaran rohani untuk kemudian berada dalam keadaan baqa atau tetap bersatu dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wahda al-syuhud memiliki makna bahwa keesaan penyaksian ialah satu keyakinan dalam tasawuf tentang keesaan Allah sekaligus keesaan wujud yang tampak dalam penyaksian hati nurani dan sesungguhnya eksistensi alam nyata serta diri manusia menyebabkan tersembunyi di balik kehadiran adanya wujud Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir, wahda al-wujud adalah ajaran yang mengajarkan tentang bersatunya wujud Tuhan dan manusia. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.